Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang anggaran bahan baku. Nah, di sini ada nama beberapa anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri dengan Firly Anastasia dengan NIM 066, dan yang kedua ada Viviandri Mauradiva dengan NIM 114, dan yang terakhir ada Elga Meiza Aurora dengan NIM 134. Di sini yang pertama ada pengertian dari anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Lalu, anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang, atau rencana tentang kebutuhan barang baku untuk menjalankan proses produksi dari waktu ke waktu yang tertuang dalam anggaran kebutuhan bahan baku, khususnya tentang jenis dan jumlah dari barang baku yang dibutuhkan. Misalnya, semakin banyak jumlah satuan yang dibutuhkan, akan semakin banyak pula satuan bahan baku yang dibeli. Nah, bahan baku yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku. Lalu anggaran ini haruslah dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembeliannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Viviandri Mauradiva dengan email 114 akan menjelaskan tentang tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku, yang kedua perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan, yang ketiga sebagian besar memperkirakan kebutuhan dana untuk bahan baku, yang keempat sebagai dasar penentuan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku, lalu yang kelima sebagai dasar pengawas penggunaan bahan baku. Slide yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu daya tahan penyimpanan bahan baku, yang kedua sifat penawaran bahan baku, yang ketiga biaya yang terkait biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya bunga, dan lainnya. Yang keempat modal kerja yang tersedia, dan yang terakhir resiko yang harus ditanggung, yaitu faktor manusia, faktor alam, faktor sifat barang itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Elga dengan NIM akhir 134 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana slide ini akan menjelaskan mengenai bagian terpenting dalam anggaran bahan baku. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku, yang dimana anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Nah, informasi yang tercantum dalam anggaran kebutuhan bahan baku adalah yang pertama ada jenis produksi jadi yang dihasilkan, lalu yang kedua ada jenis bahan baku yang digunakan, lalu yang ketiga ada departemen produksi yang dilalui dalam proses produksi, lalu yang keempat ada standar usage rates, yang kelima ada waktu penggunaan bahan baku langsung, yang keenam ada kuantitas produk jadi. Yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku, yang dimana anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Nah, informasi yang tercantum dalam anggaran pembelian bahan baku adalah satu, ada jenis bahan baku langsung yang dipakai dalam proses produksi, yang kedua jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli, yang ketiga ada harga beli persatuan bahan baku langsung. Lalu yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku, yang dimana anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus disimpan sebagai persediaan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku adalah satu, volume produksi selama suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, volume minimal bahan baku langsung. Yang ketiga, besarnya pembelian yang ekonomis. Yang keempat ada taksiran perubahan harga beli bahan baku langsung di waktu yang akan datang. Yang kelima ada biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku. Yang keenam, tingkat kecepatan bahan baku langsung menjadi rusak. Nah, adapun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran persediaan bahan baku adalah jenis bahan baku
baku yang dipergunakan, lalu ada jumlah bahan baku langsung yang tersisa sebagai persediaan, lalu ada harga beli persatuan bahan baku langsung, lalu nilai bahan baku langsung yang tersimpan sebagai persediaan. Dan yang keempat ada anggaran biaya bahan baku yang habis dipergunakan dalam produksi. Nah, anggaran ini disusun untuk merencanakan nilai atau dinyatakan dalam satuan uang bahan baku yang dipergunakan dalam proses produksi. Ada pun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran biaya bahan baku adalah yaitu jenis bahan baku langsung yang dipergunakan, lalu kuantitas bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi, lalu harga persatuan bahan baku langsung, lalu ada nilai bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi, lalu jenis produksi yang menjadi bahan baku langsung, lalu yang terakhir ada waktu pemakaian bahan baku. Baik, mungkin sekian pemaparan materi mengenai anggaran bahan baku dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.